Para perangkat desa di Purbalingga, Jawa Tengah beramai-ramai mencopot seragam dinas harian dan kartu tanda pengenal mereka. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan kekecewaan ratusan perangkat desa kepada pemerintah. Sedikitnya 133 perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Purbalingga menggelar aksi damai. Mereka menuntut dan mempertanyakan masa pensiun mereka yang tak kunjung jelas. Undang-Undang 5 disebut sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, seharusnya mereka akan pensiun pada usia 65 tahun. Namun pemerintah Kabupaten Purbalingga hingga kini belum memfasilitasi batas usia pensiun mereka. Nasib para perangkat desa ini semakin tidak jelas. Pasalnya ada beberapa regulasi yang berakibat pada ketidakjelasan batas usia pensiun. Sesuai Permendagri 67 tahun 2017, seharusnya para perangkat desa mempunyai hak menjalankan tugasnya hingga usia 65 tahun. Namun hingga saat ini Pemda Purbalingga belum membuat kebijakan untuk menjalankan perintah Permendagri. Dari 133 perangkat desa Purbalingga yang untuk kecelakaan haknya dengan dia diangkat sebagai perangkat desa dengan mendasari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang sampai sekarang masih menggantung, belum jelas kejelasannya. Apabila ini terjadi, rekan-rekan yang 133 mungkin akan bergabung dengan seluruh rekan-rekan di Provinsi Jawa Tengah akan menggeruduk ke DPR. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para perangkat desa di Purbalingga akan bergabung dengan perangkat desa dari seluruh Indonesia untuk menggelar aksi protes ke pemerintah. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Halo, selamat siang Bisa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Togi Sinaga kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Di antaranya, Bendahara Umum Partai Demokrat yang meninggal dunia karena kecelakaan. Dan pemirsa, iNews Siang hari ini kami awali dari Jakarta. Hindari mobil yang menerobos lampu merah. Sebuah mobil menabrak tiang marka jalan di Menteng, Jakarta Pusat. Akibatnya mobil rusak berat dan penumpang terluka, sementara mobil yang menerobos melarikan diri. Mobil jenis City Car alami kerusakan cukup parah pada bagian depan usai menabrak tiang marka jalan di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat dini hari tadi. Mobil menabrak tiang usai menghindari sebuah mobil minibus yang menerobos traffic light dengan kecepatan tinggi. Pengemudi City Car terpaksa banting setir, sedangkan minibus yang menerobos langsung melarikan diri. Akibatnya penumpang di dalam City Car alami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Saya dari arah lampu merah sana, terus ada light jalan gini, saya lihat gitu kan. Terus tanya kronologisnya, ternyata seperti itu. Jadi dari arah sana, yang mau bilang ini dari sana. Iya. Terus yang nerobos lampu merah yang Fortuner. Oh, dia bener hijau dia. Oh, hijau. Ya. Kaget dia. Iya, kaget dia banting setir kena sini. Oh, nabrak tiang ini ya? Iya, berarti itu kencang lah, paling lari 60 lah paling itu. Guna penyidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan kini ditangani unit laka lantas Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah laki-laki berusia 5 tahun terkena peluru nyasar saat sedang tertidur di rumahnya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya korban terluka di bagian kaki. Warga Jalan Utama 2 Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan sebuah peluru nyasar yang melukai kaki seorang bocah berusia 5 tahun Selasa malam. Bagian atap rumah korban pun berlubang tertembus peluru. Insiden terjadi saat korban M dan orang tuanya sedang tertidur di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara cukup kencang diikuti suara tangisan korban. Saat diperiksa, kaki kiri korban terluka dan terlihat lubang dari bagian genteng dan asbes rumah. Tak jauh dari kaki korban ditemukan sebuah peluru berukuran 9 mm. Tim Puslap Forma Mabes Polri telah mendatangi rumah korban untuk melakukan olah TKP dengan memeriksa lantai 2 rumah korban dan mengamankan barang bukti peluru. Kita lagi tidur, tiba-tiba dengar suara cus. Kita ngeliat ke atas, pasti yang jatuh kok ada lubang, ataunya anak udah nangis. Ya udah, kita lihat kakinya ada luka, kita pindahin, kita pengobatan pertama. Kami sudah mengamankan proyektil peluru
dan saat ini kami sedang melakukan uji balistik di lapor Bareskrim Polri untuk mengetahui dari mana asal-usul peluru tersebut, mengetahui jenis senjata serta asal tembakan. Akibat dari insiden ini, M harus mendapat jahitan di kaki kirinya yang terluka. Kasus peluru nyasar kini dalam penanganan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu polisi menangkap seorang pria yang membunuh temannya karena dituduh berselingkuh dengan istri pelaku di Kalideres. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti senapan angin hingga senjata tajam untuk membunuh korban. Inilah Sofyan Fakih, pelaku pembunuhan seorang pria di Jalan Asmat Kelana, Kalideres, Jakarta Barat telah ditangkap kepolisian unit Reskrim Polsek Kalideres. Pelaku ditangkap di lokasi kejadian pasca melakukan penganiayaan secara membabi buta terhadap Falani hingga meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 senjata tajam dan 1 senapan angin. Jadi berawal dari si pelaku itu sudah kesal kepada korban bahwa korban ini diduga selingkuh dengan istrinya. Si pelaku tidak terima dan emosi sesaat langsung mengejar si korban hingga tersungkur lalu membabi buta menggunakan sebuah golok ke tubuh korban dan disitulah dia beringas untuk melumpuhkan korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban tewas dengan luka berat di bagian dahi, leher, tangan, dan jari. Sebelumnya, seorang pria berusia 38 tahun tewas dibunuh temannya karena dituduh berselingkuh dengan istri pelaku di Kalideres, Jakarta Barat. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun naas, nyawanya tak tertolong. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Masih dari ibu kota, Misa, pengendara motor yang panik kocar-kacir saat menghindari razia petugas di Kalideres, Jakarta. Sementara seorang pemotor diamankan karena kedapatan membawa obat terlarang. Pengemudi ojek online berpenumpang ini nekat kabur saat melintas di ruas Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Pengendara motor lainnya pun putar balik lawan arah hingga masuk ke dalam gang. Bahkan sejumlah pengendara motor yang masih bandel masuk di jalur bus Transjakarta, kocar-kacir dan berputar balik melawan arah. Tak sedikit pula pengendara motor dan mobil yang hanya pasrah saat terjaring petugas saat razia operasi keselamatan Jaya 2025. Mau rumah orang tua. Rumah orang tua. Tahu nggak udah ada operasi keselamatan 2025? Belum tahu, makanya belum tahu. Ya, saya terburu-buru. Maaf lah. Maaf. Oke. Berarti dikasih teguran apa ditilang? Dikasih teguran. Kasih teguran ya? Bapak pakai helm? Gerah. Hah? Gerah. Gerah. Terus diberhentiin polisi gimana? Ya udah. Hah? Ya udah berhenti. Mau ditilang apa ditegur? Kasih teguran. Bahkan dalam razia kali ini, pemuda berboncengan motor kedapatan membawa obat-obatan terlarang diamankan petugas. Kegiatan hari ini kita di Lantas Kalideres bergabung dengan Dishub pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm. Lanjut diketemukan juga tadi motor yang membawa obat terlarang. Lanjut serahkan kepada serse yang punya kewajiban. Operasi Keselamatan Jaya 2025 digelar hingga 23 Februari mendatang dan para pelanggar lalu lintas hanya mendapat teguran dan edukasi agar tak lagi melakukan pelanggaran serupa. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, 3 pelaku pencurian modus ganjal ATM digulung polisi di kawasan Tangerang, Banten.
Polisi mengamankan pelaku ganjal ATM AB di sebuah minimarket kawasan Curug, Tangerang, Banten. Tak lama berselang polisi kembali mengamankan 2 rekannya, AA dan DS. Sebelumnya para pelaku sempat memperdaya seorang wanita di sebuah gerai ATM kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Aksi kejahatan bermula saat korban hendak mengambil uang tunai di mesin ATM yang terlebih dahulu diganjal salah satu pelaku dengan tusuk gigi. Karena kartu ATM korban tak dapat diproses, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban dan langsung menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM palsu. Di saat yang bersamaan, satu pelaku lain juga mengintip nomor PIN korban. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang senilai 55 juta rupiah. Uang korban sudah hilang dengan jumlah 55 juta rupiah. Kami menghimbau kepada warga untuk berhati-hati apabila menemukan orang tidak dikenal yang mencoba membantu pada saat kita berada di mesin ATM. Selain para pelaku, polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM, 3 ponsel, 1 gergaji besi, 1 gunting, 20 tusuk gigi yang telah dibakar dan beberapa barang bukti lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang istri yang menderita stroke di Brebes, Jawa Tengah dianiaya oleh suaminya. Pasca peristiwa tersebut, salah seorang anak melaporkan ayah kandungnya ke polisi. Aksi kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan seorang suami di Brebes, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku menendang dan memukuli istrinya yang menderita stroke. Akibatnya korban berinisial LS, 55 tahun, warga desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mutiara Tanjung, Brebes. Anak korban yang didampingi Ormas Pemuda Batak Bersatu mendatangi Mapolres Brebes untuk melaporkan ayah kandungnya MS dan kakak pertamanya BS yang ikut melakukan kekerasan terhadap ibunya. Dugaan sementara motif penganiayaan karena permasalahan rumah tangga. Jadi kejadian itu berulang-ulang terus. Ya sudah bisa dibilang hampir tiap hari itu sering dipukulin. Sejak tahun berapa itu? 3 tahun. Jalan 3 tahun. Kini anak korban berharap ayah dan kakak kandungnya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi penganiayaan yang dialami ibunya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, Bendahara Umum Partai Demokrat Renvil Antonio meninggal dunia dalam insiden kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur. Bisa kabar meninggalnya Renvil Antonio dibenarkan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Saat ini jenazah Renvil Antonio masih berada di rumah sakit kawasan Situbondo. Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Jawa Timur Mugianto menyebut Renvil meninggal dunia akibat kecelakaan saat mengendarai motor gede. Renvil menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat sejak tahun 2020. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Meninggal juga. Gimana? Ada apinya? Bakaran. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Keputusan itu diambil dalam Rapimnas Gerindra yang menjadi kongres luar biasa. Bisa rapat pimpinan nasional Partai Gerindra itu digelar di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Kamis kemarin. Rapimnas yang digelar dalam rangkaian HUT ke-17 Partai Gerindra itu memutuskan Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum.
itu kemudian dia memutuskan seperti itu. Ini terkesan mendadak Bang, maksudnya nggak ada info sebelumnya atau rapat sebelumnya gitu? Ya sebenarnya acaranya hari ini Rapimnas, tapi kemudian permintaan dari peserta karena juga memenuhi persyaratan untuk perubahan dari Rapimnas menjadi kongres luar biasa, sehingga tadi kemudian dibuatlah kongres luar biasa. Panas kok diusulkan lagi menjadi calon presiden dari Pak Prabowo. Banyak usulan-usulan tadi, tapi antara lain yang paling penting itu adalah meminta menjadi ketua umum untuk 5 tahun ke depan, dan itu sudah diketok. Ya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko ini Ahmad juga menyebut Bobi Nasution hingga Ahmad Lutfi sudah menjadi anggota Partai Gerindra. Keduanya pun sudah mendapatkan kartu tanda anggota Gerindra. Adapun Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih Andi Sumangruka ini juga dibenarkan oleh Dasko sebagai anggota Partai Gerindra. Diketahui Bobi Nasution merupakan salah satu tokoh yang didukung Gerindra untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Kini Bobi sudah ditetapkan sebagai Gubernur Sumatera Utara terpilih. Sedangkan Ahmad Lutfi yang maju di Pilkada Jawa Tengah juga didukung oleh koalisi Kim Plus. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum dan elit partai politik yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Ya, rencananya pertemuan akan diselenggarakan di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-13 Partai Gerindra serta untuk silaturahmi kebangsaan. Pemirsa, pasca ditetapkan kembali jadi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto hari ini akan memanggil pimpinan Parpol Kim Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan sudah ada rekan Salam Rahmat di lokasi. Selamat siang, Salam. Bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan dengan informasinya. Ya, betul sekali Togi dan juga pemirsa bahwa rencananya pada hari ini Presiden Prabowo Subianto ini akan memanggil ketua umum dari masing-masing partai politik dari Kim Plus begitu ke Hambalang. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa dari pantauan kami di lapangan saat ini sudah mulai berdatangan dari sejumlah pihak yang memang sudah menuju ke dalam Padepokan Garuda Yaksa yang tidak lain ini merupakan kediaman dari Presiden Prabowo Subianto yang berada di Bogor, Jawa Barat. Di mana tadi kalau dari pantauan kami di lapangan sudah terlihat adanya dari anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto, lalu juga ada Wamenaker Republik Indonesia yang Immanuel Ebenezer dan juga rombongan kepala daerah dari sejumlah wilayah. Dapat kami informasikan juga bahwa memang informasi yang kami dapatkan bahwa rencananya Prabowo ini akan menggelar silaturahmi kebangsaan dan memang untuk agendanya sendiri nantinya akan digelar setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang tidak lain ini adalah berfokus pada acara ramah tamah dan juga bagi para ketua umum yang hadir dalam acara pada hari ini. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan, rencananya nanti acara akan dimulai untuk melakukan makan siang bersama, lalu juga akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan para tamu undangan yang hadir di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini. Ini merupakan bagian dari salah satu rangkaian di peringatan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang memang rencananya ini akan digelar pada hari esok di SICC atau Sentul International Convention Center. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi dan juga pemirsa, kalau terlihat di layar kaca, saat ini memang sudah tampak adanya dari rombongan begitu yang sudah mulai berdatangan begitu untuk memasuki ke dalam Padepokan Garuda Yaksa, karena memang untuk acaranya sendiri nantinya akan dimulai setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat, yang artinya dapat kami informasikan juga bahwa nantinya untuk acara pelaksanaan ibadah sholat Jumat bagi pria yang beragama Muslim nantinya akan dilakukan
di masjid di kediaman rumah Prabowo Subianto. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang tidak hanya dari Ketua Umum dari Kimples saja yang turut diundang atau juga turut untuk hadir dalam pelaksanaan agenda pada hari ini, namun juga ada dari para pengurus partai maupun juga anggota fraksi juga turut diundang dalam agenda silaturahmi kebangsaan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto pada hari ini. Dan memang dapat kami informasikan juga terkait dengan segi keamanan pun ini juga sudah mulai dilakukan dan juga sudah mulai diperketat begitu untuk bisa memasuki ke dalam Padepokan Garuda Yaksa. Ini memang tidak sembarangan orang untuk bisa hadir begitu, karena memang dapat kami informasikan juga untuk keketatannya sendiri ini memang sudah terbilang sangat ketat untuk bisa melakukan atau juga untuk bisa memasuki ke dalam Padepokan Garuda Yaksa. Dan Togi dan juga pemirsa, tidak lain ini memang jelang 1 hari dari perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra begitu, yang memang rencananya ini akan digelar pada hari esok. Ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara dan memang ini tidak ada kaitannya terkait dengan isu reshuffle yang selama ini memang mencuat di permukaan begitu. Karena memang untuk acaranya sendiri nantinya akan bertujuan untuk mendekatkan diri satu sama lain antara Ketua Umum satu dengan lainnya untuk memang meningkatkan elektabilitas dari Koalisi Indonesia Maju, terutama juga di Kabinet Merah Putih yang memang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Togi. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas informasinya, melaporkan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Baik, bisa buntut ricuh di persidangan, Mahkamah Agung resmi membukukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oibowo. Keputusan ini otomatis membuat keduanya tidak lagi dapat menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Drama kericuan dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris terus berlanjut. Mahkamah Agung telah membekukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Oibowo. Pembekuan ini dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk Rasman Arif dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk Firdaus. Mahkamah Agung menyebut putusan ini diambil demi menjaga wibawa pengadilan. Untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Oibowo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang melakukan penyumpahan. Rasman dinilai telah menjadi pemantik kegaduhan yang terjadi di PN Jakarta Utara. Dengan dibekukannya sumpah advokat, maka Rasman dan Firdaus tidak bisa lagi menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Mahkamah Agung menegaskan, keputusan pembukuan sumpah advokat ini merupakan langkah tegas dalam menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan peradilan. Dari Jakarta, Wenda Nura, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan pengacara Rasman Nasution bersama timnya ke Barreskrim Polri terkait kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku tidak khawatir dan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim. Kegaduhan dan perseteruan di ruang persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Kamis pekan lalu berbuntut panjang. Akibat kegaduhan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan Rasman Nasution bersama dengan timnya ke Barreskrim Polri. Tidak tanggung-tanggung, Rasman dilaporkan dengan 3 pasal sekaligus. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Ada pasalnya nggak Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku pihaknya tidak khawatir.
Kendati demikian, Rasman mempertanyakan sejumlah pasal yang menjeratnya dalam laporan tersebut. Kenapa menjadi aneh? Karena yang melapor itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, didampingi Ketua Pengadilan Tinggi dari DKI Jakarta atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, siapa korban dari pasal 335 dimaksud? Di mana ancaman kekerasan di situ? Di mana dasar peletakan pasal 335 dimaksud? Begitu juga dengan 207. Begitu juga dengan 217. Kalaupun ingin dilaporkan, idealnya pelapornya adalah Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, karena dia yang langsung memimpin sidang dan terjadi kegaduhan akibat tindakan Ketua Majelis yang sangat otoriter dari awal persidangan 3 kali sebelumnya sampai sidang berikutnya. Rasman juga mengatakan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim yang menyidangkan perkaranya di Pengadilan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Kembali bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja non-ASN atau honorer di tengah kebijakan pemangkasan anggaran. Dalam konferensi pers di DPR RI, Menteri Keuangan menyatakan langkah pemangkasan merupakan bagian dari efisiensi agar belanja anggaran menjadi lebih produktif. Menkyu pun pastikan bahwa efisiensi atau rekonstruksi anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Sri Mulyani juga akan pastikan terhadap instansi terkait agar tidak adanya keputusan PHK. Dalam konferensi pers, Sri Mulyani juga pastikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa tidak akan kena pangkas akibat efisiensi. Bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Mois dalam kasus korupsi timah menjadi 20 tahun penjara. Selain itu, denda yang harus dibayarkan Harvey juga dinaikkan dari 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah.
Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membacakan vonis banding para terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah dengan hukuman yang diperberat menjadi 20 tahun penjara. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah, subsidi 8 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Dalam sidang banding perkara kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tinggi Jakarta, menyatakan Harvey Muiz bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Banding ini pun diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung yang keberatan dengan vonis ringan terhadap Harvey Muiz dan beberapa terdakwa lainnya. Pidana kepada tiga terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Sementara Pengadilan Tinggi Jakarta juga memvonis pengusaha money changer Helena Lim diperberat menjadi 10 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Helena bersalah melakukan korupsi pengelolaan timah secara bersama-sama yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Helena juga dihukum membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 bulan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah. Menyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 900 miliar dengan memperhitungkan 900 juta. Mohon maaf saya ralat. Pembacaan vonis sidang banding ini tidak dihadiri langsung oleh para terdakwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Oleh karena alasan tersebut, Hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan. Ya, dalam amar keputusannya, Hakim Tunggal Juyamto menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristianto Todung Mulya Lubis mengatakan penetapan tersangka Hasto itu tidak sah sebab kasus Harun Masiku sudah ingkrah. Atau tidak jelas menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2005 oleh Juyamto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mokaisa panitera pengganti pada pengadilan di Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Kemudian putusan sudah diambil, maka persidangan dalam perkara pra-peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice.
Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Ya, sementara KPK mengapresiasi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto. KPK menegaskan proses penyidikan kasus suap Hasto akan terus berjalan dan tersangka akan kembali dipanggil. Untuk rencana pemanggilan, bila penyidik sudah menganggap seluruh saksi dan seluruh alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur perkara tersebut telah terpenuhi, maka Saudara HK tentunya akan dipanggil sebagai tersangka. Masih di iNews Siang, pemirsa, bersama saya Prisa Sompodato. Kita ke informasi berikutnya di mana banjir masih merendam pemukiman di 5 kecamatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan bencana ini menyebabkan 5.000 warga mengungsi ke 48 titik pengungsian. Hingga kini banjir masih melanda sejumlah titik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Cuaca ekstrim yang melanda Kota Makassar sejak beberapa hari terakhir membuat 5 kecamatan di Kota Makassar terdampak banjir. Warga mengaku belum berani untuk kembali ke rumah mereka karena ketinggian air yang belum surut. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita akan terhubung dengan rekan kami Nana Jamal di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang, rekan Nana. Bagaimana situasi terkini di Makassar atas kondisi banjir yang terjadi? Ya, Prisa dan juga pemirsa, saat ini kami berada di salah satu titik pengungsian yang ada di Kecamatan Manggala. Jika dari 22 titik pengungsian, salah satu titik pengungsian ini menampung 28 kepala keluarga atau sebanyak 112 jiwa yang kemudian terpaksa untuk mengungsi di Masjid Al-Mutakin ini sejak tanggal 11 kemarin. Mereka belum berani untuk kembali ke kediaman mereka karena sejak banjir 3 hari yang lalu, banjir ini belum turun 100%. Jika banjir yang terjadi di tanggal 11 kemarin ini bahkan bisa mencapai hingga atap rumah mereka. Sekarang ini banjirnya baru sebatas betis orang dewasa. Bisa kita lihat saat ini bahwa air ini masih berada di ketinggian, sehingga jika mereka kemudian ingin ke kediaman mereka untuk mengambil barang, mereka masih harus menggunakan kapal karet yang disediakan oleh pemerintah. Prisa dan pemirsa, Wali Kota Makassar kemarin juga sudah sempat untuk melakukan kunjungan dengan juga selain memeriksa kesehatan warga dan juga memeriksa kebutuhan warga yang melakukan pengungsian di beberapa titik pengungsian lainnya. Wali Kota Makassar memastikan kebutuhan-kebutuhan dan juga mengecek kesehatannya. Di 22 titik pengungsian ini juga disediakan tim kesehatan yang melakukan penjagaan 24 jam atau sebanyak 3 shift, dan sejauh ini keluhan dari masyarakat atau warga pengungsi ialah gatal, demam, flu, dan juga hipertensi. Tentunya masyarakat berharap bahwa banjir ini cepat surut sehingga mereka dapat kembali ke kediaman mereka untuk bisa kembali mendiami rumah mereka, Prisa. Kita harapkan kondisi banjir di Makassar ini cepat surut, dan untuk rekan Nana selamat bertugas kembali. Kembali di iNews Siang, pemirsa, PT MNC Life Insurance atau MNC Life turut berpartisipasi dalam ajang The 10 NXT CXDX Summit Awards di Jakarta, dan ajang ini menjadi tempat bertukar ide, pemikiran mengenai tren terkini dalam dunia customer experience dan transformasi digital. Managing Director Insurance Business Group dan Presiden Director MNC Life, Risha Dilianti, menjadi pembicara dalam acara The 10 NXT CXDX Summit and Awards yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta. Acara yang mempertemukan lebih dari 500 profesional dalam bidang customer experience dan digital transformation ini
menjadi tempat bertukar ide dan pemikiran mengenai tren terkini dalam dunia customer experience dan transformasi digital. Diskusi ini membahas strategi dalam membantu perusahaan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan yang semakin meningkat. Perubahan yang terjadi mulai dari pandemik itu mengubah gaya hidup kita, merubah kebiasaan-kebiasaan kita menjadi lebih digital. Nah, hal ini kita membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan bagaimana para penyedia produk dan services, terutama perusahaan asuransi seperti kami, bisa keep up atau bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. And today we had MNC Life, one of the leading insurance brands from Indonesia, who had participated in this event, and the event was represented by Mrs. Rise Delianti. And of course, her inputs on this particular topic, which was shared by the other panelists, was amazingly fantastic, and it was very informative. Forum ini juga membahas peran teknologi dalam menghadapi tantangan perubahan kebutuhan pelanggan yang semakin cepat dan dinamis. And there are a lot of companies out in Indonesia who are planning to implement the latest technological advancements within their organizations so that they can improvise customer experience and digital transformation in their companies. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang semakin kompleks, dunia asuransi dituntut untuk dapat menghadapi ekspektasi pelanggan yang terus berubah, serta tantangan dalam mengelola kebutuhan pelanggan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, usai kunjungan ke Vatikan, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri melaksanakan ibadah umroh ke Mekah, Arab Saudi. Megawati juga berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah untuk menyempurnakan ibadah umrohnya. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri menjalani ibadah umroh bersama kedua anaknya, Muhammad Rizky Pratama dan Puan Maharani. Megawati dan keluarga melaksanakan mikot di kawasan Masjid Tanim pada Selasa pagi. Rombongan kembali ke Royal Guest House untuk menjalankan rangkaian umroh sekitar pukul 9.45 pagi. Selama tawaf, Muhammad Rizky Pratama dan Puan Maharani mengiringi Megawati keliling Ka'bah 7 kali. Setelah tawaf, Megawati yang kini berusia 78 tahun menjalankan sa'i dengan bagikar. Selama perjalanan sa'i antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah, beberapa jemaah umroh asal Indonesia menyapa Presiden ke-5 Republik Indonesia. Dalam kegiatan umroh ini, Megawati juga melakukan beberapa sunnah. Dan tak lupa, Megawati dan keluarga menyempatkan berdoa di titik multazam dan dilanjutkan dengan sholat zuhur. Usai berumroh di Makkah Al-Mukarramah, Megawati Soekarno Putri tiba di Madinah. Dan rencananya Megawati akan mengunjungi Raudah. Dan saat ini pemirsa, saya ada di pelataran Masjid Nabawi. Dan nanti Megawati Soekarno Putri dan keluarga akan memanjatkan doa di sini. Karena di Masjid Nabawi dan Raudah ini adalah salah satu tempat yang paling mustajab untuk memanjatkan doa. Megawati memulai rangkaian ziarah makam Nabi Muhammad yang terletak di kawasan Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi pada Rabu malam waktu setempat. Megawati dan rombongan memasuki Masjid Nabawi dan langsung melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah taubat, dan sholat sunnah hajat. Dalam kesempatan ini, Megawati dipandu oleh Syekh Mustafa Muhammad Al-Arabi, protokol kerajaan untuk Masjid Nabawi, serta penjaga makam Nabi Muhammad untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah. Megawati kemudian memanjatkan doa pribadi bersama dengan keluarganya. Selain itu, pada ibadah kali ini, Megawati memberikan perhatian khusus terhadap para lansia yang seharusnya diutamakan dalam penyelenggaraan haji. Bukannya saya tentu mendapatkan kehormatan, berkah, masih tetap diakui sebagai VVIP, diterima dengan baik. Tapi kan saya juga mikir, mereka gimana caranya gitu, maksud saya. Bu, jangan asal mikir. Saya suka dulu waktu presiden saya bilang, agama saya apa menteri, cari dulu orang-orang yang miskin-miskin itu, aku bilang. Ziarah makam Nabi dan Raudah Nabi Muhammad merupakan penyempurnaan ibadah umroh Megawati dan keluarga.
Raudah merupakan tempat yang sangat istimewa di Masjid Nabawi ini. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, melainkan telah menjadi simbol untuk mendapatkan ketenangan, mendekatkan diri kepada Allah, dan meraih surga. Tak heran jika banyak jamaah haji maupun umroh berlomba-lomba dan selalu merindukan untuk datang ke Taman Surga ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Gede Satria, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Belasan siswa SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dievakuasi ke Rumah Sakit Tuanku Imam Bonjol diduga akibat keracunan makanan kantin sekolah. Tercatat ada 12 siswa yang mendapat penanganan medis karena menderita sejumlah gejala keracunan berupa pusing, mual, hingga muntah-muntah. Gejala tersebut dirasakan para siswa usai mengkonsumsi nasi goreng, tahu, dan tempe yang dibeli di kantin sekolah. Setelah diberi obat dan diobservasi hingga 2 jam, para siswa dinyatakan bisa menjalankan rawat jalan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman langsung memberikan sampel makanan ke laboratorium untuk memastikan penyebab dugaan keracunan. Sementara pemirsa, seorang pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Siloam Bangka Tengah, Bangka Belitung meninggal dunia diduga akibat ditelantarkan pihak rumah sakit saat kondisi kritis. Keluarga pasien yang tidak terima dengan kejadian tersebut mengancam dan akan memviralkan rumah sakit di media sosial. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus akan menutup perjumpaan kita di iNews yang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan selanjutnya jangan lewatkan program Pemimpin Rakyat bersama rekan kami Reza Ziregar. Saya Prisa Sombodatu pamit undur diri, selamat beraktivitas pemirsa. Sampai jumpa. Mau tahu, kecuali mama saya ditanganin dari tadi pagi, oke, nggak apa-apa. Tapi mereka bilang penuh, itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Itu yang bikin saya sakit hati, tau nggak? Ternyata ini kosong dari kemarin, tau nggak? Tini, warga Bangka Belitung, mengamuk di Rumah Sakit Siloam Bangka Tengah setelah mengetahui ibunya yang dirawat meninggal dunia. Yang bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Menurut Tini, pihak rumah sakit sengaja menelantarkan ibunya yang butuh perawatan darurat di ruang ICU karena kondisi kritis. Namun pihak rumah sakit malah menyebutkan ruang ICU sedang penuh pasien. Korban sebelumnya menjalani operasi untuk amputasi kaki. Setelah beberapa waktu, korban mengalami nyeri dan gatal-gatal. Sebelum akhirnya kondisi korban mulai drop, dinyatakan kritis hingga meninggal dunia. Mama saya ini kritis tuh dari subuh, saya bilang. Dari pagi dokter udah nyaranin masuk ruang ICU, saya bilang gitu. Tapi kenapa dibilang penuh? Jam 1 pun saya masih nuntut di atas minta ruang ICU, kalian masih bilang penuh, saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa sama mama saya bilang gitu. Saya tuntut kalian semua, saya bilang. Saya viralin kalian semua, saya bilang gitu. Harusnya mama saya ditanganin dari pagi loh, saya bilang. Ruang ICU ini kosong dari malam, saya bilang gitu. Kenapa kalian masih bilang penuh? Pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang. Pihak BPJS akan mengambil langkah tegas hingga ancaman terberat, yaitu pemutusan kerjasama. Berdasarkan keterangan-keterangan ini tentu nanti kita akan menyimpulkan apakah memang terjadi maladministrasi dan bahkan mungkin mal lainnya, mal praktek dan lain-lain gitu dalam kasus ini. Dan tentunya nanti akan kita tindak lanjuti jika memang terbukti dalam bentuk surat peringatan kepada Rumah Sakit Siloam sebagai bentuk sanksi yang bisa kami keluarkan, sanksi administratif yang bisa kami keluarkan selaku pihak yang menjalin kontrak dengan Rumah Sakit Siloam. Bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ruang ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Pasien ruang ICU itu keluar tadi malam.